Di sebuah kampung kecil di daerah Jawa Tengah, hiduplah dua keluarga yang rumahnya berdampingan. Keluarga Bu Jumi dan keluarga Bu Ima. Dari luar, rumah mereka tampak tenang, seperti rumah kebanyakan. Tetapi siapa sangka, di balik dinding bambu dan pagar hidup itu tersimpan bara dendam yang tak pernah padam. Bu Jumi dikenal sebagai wanita keras kepala dan pemarah. Ia sering terdengar berteriak pada suami dan anak-anaknya. Kadang suara bentakan dan tangis anak-anaknya terdengar hingga ke jalan depan rumah. Tetangga-tetangga sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Namun berbeda dengan Bu Ima, wanita berusia 40 tahun itu selalu merasa iba. "Bu Jumi, jangan begitu sama anak-anak," ucap Bu Ima suatu sore. Ketika melihat Bu Jumi menampar anak bungsunya di depan rumah. "Mereka masih kecil. Kalau salah, cukup dinasihati baik-baik. Tolong jangan dipukul." Namun, teguran lembut itu malah membuat Bu Jumi naik pitam. "Bu Ima, saya ini ibunya. Saya yang tahu bagaimana mendidik anak-anak saya. Sampean jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain," bentaknya sambil menatap tajam. Bu Ima terdiam. Ia tak ingin memperpanjang masalah. Namun sejak hari itu hubungan mereka memburuk. Bu Jumi mulai bersikap dingin, bahkan sinis setiap kali berpapasan di jalan. Tak hanya itu, anak-anak Bu Jumi semakin sering menangis. Kadang mereka datang ke rumah Bu Ima untuk mencari perlindungan. Suatu malam, ketika terdengar suara pecahan piring dan tangisan anak-anak, Bu Ima datang menghampiri rumah sebelah. Ia mengetuk pintu sambil berkata lirih, "Bu Jumi, ini sudah malam. Tolong jangan marah terus pada anak-anak. Kasihan mereka, Bu." Pintu dibuka dengan kasar. Wajah Bu Jumi tampak merah. Matanya menyala penuh amarah. "Saya bilang jangan ikut campur. Kalau saya mau marah, itu urusan saya," katanya dengan suara keras. Suaminya, Pak Samin, hanya bisa menunduk di belakang, tak berani menengahi. Hari demi hari, sikap Bu Jumi semakin buruk. Ia bahkan mulai menebar kabar miring tentang Bu Ima, mengatakan bahwa Bu Ima terlalu sok suci dan hanya mencari perhatian warga. Padahal semua orang tahu bahwa Bu Ima hanya ingin membantu. Sampai suatu ketika, kepala kampung memanggil mereka berdua ke balai desa. "Bu Jumi, Bu Ima, saya minta kalian berdamai. Kalian ini bertetangga. Kalau terus bertengkar, nanti warga lain juga ikut resah," ucap Pak Lurah bijak. Bu Ima tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya terlebih dahulu. "Bu Jumi, saya minta maaf kalau selama ini saya ada salah. Saya hanya ingin kita hidup rukun." Namun, alih-alih menerima uluran tangan itu, Bu Jumi malah menepisnya dengan kasar. Dengan mata melotot, ia berkata lantang di hadapan warga, "Tidak, aku lebih baik mati dan jadi arwah gentayangan daripada harus berbaikan dengan dia."
Suasana mendadak hening. Semua orang tertegun mendengar ucapan itu. Bu Imah hanya menunduk. Dalam hati ia berdoa, semoga suatu hari nanti Bu Jumi sadar. Sayangnya, ucapan itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Beberapa bulan setelah kejadian di balai desa, kabar duka datang. Bu Jumi meninggal dunia secara mendadak. Pagi itu, Bu Imah sedang menyapu halaman ketika mendengar suara tangis keras dari rumah sebelah. Anak sulung Bu Jumi berlari keluar sambil berteriak, "Bu, ibu pingsan. Ibu gak bangun-bangun dari tadi." Warga segera berdatangan. Mereka segera masuk ke rumah untuk memberikan pertolongan. Tapi sayang, nyawanya sudah tak tertolong. Dokter desa mengatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Jenazah Bu Jumi dimandikan, dikafani, dan dimakamkan di pemakaman kampung sore harinya. Warga datang memberi doa, termasuk Bu Imah yang diam-diam ikut mendoakan dari kejauhan. Meski hubungan mereka buruk, Bu Imah tetap merasa sedih. "Semoga Allah mengampunimu Bu Jumi," bisiknya lirih. Namun sejak malam ketiga setelah pemakaman, kampung itu mulai diguncang dengan kejadian aneh. Beberapa warga mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di jalan di depan rumah Bu Jumi. Ia memakai kain putih dan berdiri membelakangi rumahnya sendiri. Ada yang bilang saat mereka memanggil, sosok itu menoleh perlahan dan wajahnya ternyata Bu Jumi. Awalnya orang-orang tak percaya, tapi keanehan itu semakin sering terjadi. Pintu rumah Bu Jumi yang sudah digembok selalu terbuka sendiri di malam hari. Suara tangisan terdengar dari dalam rumah kosong itu. Kadang terdengar pula suara seperti orang menyapu lantai, padahal rumah itu tidak ada yang menempati. Suatu malam, Pak Samin, suami Bu Jumi, datang tergopoh-gopoh ke rumah Bu Imah. Wajahnya pucat pasi. "Bu Imah, tolong saya," katanya dengan suara gemetar. "Setiap malam saya mimpi istri saya datang. Dia marah, matanya merah, dan bilang belum bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai." Bu Imah terdiam. Ia tahu betul apa yang belum selesai itu. Permintaan maaf yang tak pernah terucap. "Pak Samin, mungkin arwah almarhumah belum tenang. Besok malam saya bantu doakan bersama warga," ujar Bu Imah pelan. Namun sebelum malam itu tiba, gangguan semakin menjadi-jadi. Sosok Bu Jumi sering muncul di depan rumah Bu Imah, berdiri diam menatap ke arah jendela. Kadang suaranya terdengar berbisik, "Bu Imah, kenapa kau tak membalas kata-kataku dulu?" Setiap kali itu terjadi, udara di sekitar rumah Bu Imah terasa dingin menusuk tulang. Bau melati samar-samar menyebar, diiringi suara langkah kaki di teras rumah. Anak Bu Imah ketakutan, bahkan tak berani tidur sendiri. "Bu, itu siapa di luar?" tanya putrinya dengan wajah pucat. Bu Imah hanya bisa berdoa dalam hati.
Ia tahu arwah Bu Jumi masih berkeliaran, dan ia sadar hanya ada satu cara agar arwah itu bisa tenang, yaitu perdamaian yang dulu tak pernah terjadi. Malam itu, langit tampak gelap, tanpa bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma lembab tanah yang baru saja diguyur hujan sore. Di dalam rumah sederhana itu, Bu Imah duduk di ruang tamu sambil menatap lampu teplok yang berkelap-kelip redup. Sejak Bu Jumi meninggal, suasana kampung menjadi tidak seperti biasanya. Banyak warga yang mengaku diganggu sosok arwah wanita berwajah pucat yang kerap muncul di depan rumahnya sendiri. Ada pula yang melihat bayangan putih melayang di dekat pohon mangga di halaman belakang. Namun bagi Bu Imah, gangguan itu terasa jauh lebih nyata. Sudah 3 malam berturut-turut ia mendengar suara ketukan lembut di jendela kamar setiap tengah malam. Ketukan itu disusul suara samar seorang wanita yang memanggil namanya. Bu Imah, ini aku, Jumi. Malam pertama, Bu Imah hanya terdiam sambil memeluk Al-Quran. Malam kedua, ia membaca doa-doa dengan suara bergetar. Tapi di malam ketiga, ia memberanikan diri untuk membuka jendela. Di luar, bulan sabit menggantung redup di langit. Angin bertiup dingin. Di bawah pohon pisang, di dekat pagar bambu, tampak sosok perempuan berdiri menunduk. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan kain putih yang tampak lusuh, dan kaki telanjangnya menyentuh tanah basah. Bu Jumi, suara Bu Imah hampir tak terdengar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun air mata mengalir dari pelupuk matanya. Bu Imah, suaranya serak dan bergetar. Aku menyesal. Bu Imah memegangi dadanya yang berdegup kencang. Rasa takut dan iba bercampur jadi satu. Ia tahu yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia, melainkan arwah yang belum tenang. Aku tidak bisa pergi, lanjut Bu Jumi lirih. Aku terikat oleh kata-kataku sendiri. Aku pernah berkata akan lebih baik jadi arwah gentayangan daripada berdamai denganmu. Dan kini aku benar-benar terjebak. Bu Imah menitikkan air mata. Hatinya tersayat mendengar penyesalan itu. Bu Jumi, apa yang bisa saya bantu? Sosok Bu Jumi menunduk. Maafkan aku, Bu Imah. Aku telah berkata kasar padamu. Aku iri karena kau bisa sesabar itu. Bisa lembut, sementara aku hidup dalam amarah. Aku menyakiti anak-anakku, aku menyakiti suamiku, dan aku menyakiti semua orang yang mencintaiku. Aku hanya ingin damai. Suara angin berdesir di sela bambu. Cahaya bulan seakan meredup. Bu Imah melangkah mendekat ke arah jendela, lalu menatap sosok itu
dengan mata berkaca-kaca. "Bu Jumi," katanya pelan, "kalau begitu, datanglah besok malam. Aku akan bantu dengan doa dan maaf dari hati." Sosok itu perlahan mengganggu. Wajahnya mulai memudar bersama hembusan angin, meninggalkan aroma melati yang lembut. Keesokan harinya, Bu Imah mengundang Pak Samin dan anak-anak Bu Jumi ke rumah. Ia bercerita dengan hati-hati bahwa arwah Bu Jumi mungkin belum tenang karena masih menyimpan penyesalan. Pak Samin hanya terdiam. Air matanya menetes. "Benar Bu Imah," ujarnya lirih. "Malam-malam terakhir sebelum beliau meninggal, Jumi sering bilang ingin minta maaf padamu. Tapi gengsinya terlalu tinggi." Bu Imah menggenggam tangan Pak Samin. "Kita doakan bersama, Pak. Mungkin dengan doa dan keikhlasan, arwahnya bisa tenang." Malam itu, rumah Bu Imah tampak lebih terang dari biasanya. Di ruang tamu, lampu minyak dinyalakan. Beberapa tetangga datang untuk ikut tahlilan kecil. Suara bacaan doa bergema lembut, mengalun di udara malam yang tenang. Namun, saat doa hampir selesai, angin berhembus kencang dari arah jendela. Lampu minyak bergoyang hebat. Salah satu anak Bu Jumi menjerit kecil, "Bu, lihat!" Di pojok ruangan tampak sosok Bu Jumi berdiri dalam cahaya remang. Wajahnya kini tidak semengerikan dulu. Tidak lagi pucat, tidak lagi hitam di sekitar mata. Ia tampak lebih tenang, meski masih dengan air mata yang menetes di pipinya. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani bicara. Hanya Bu Imah yang perlahan berdiri dan mendekati sosok itu. Ia berkata dengan suara lembut, "Bu Jumi, saya sudah lama memaafkanmu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Semoga engkau tenang di sisi Tuhan." Air mata Bu Jumi semakin deras. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih Bu Imah. Akhirnya hatiku ringan." Cahaya putih lembut menyelimuti sosok itu. Perlahan tubuhnya memudar seperti kabut tersapu angin. Suara tangisan berubah menjadi bisikan lembut. "Terima kasih, aku pulang." Dan seketika ruangan menjadi hening. Hanya terdengar isak haru dan doa yang terus bergema. Sejak malam itu, suasana kampung berubah total. Rumah Bu Jumi yang dulu selalu terasa angker dan dingin, kini tampak biasa saja. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan putih di halaman. Warga mulai berani lewat di depan rumah itu tanpa rasa takut. Pak Samin dan anak-anaknya tampak lebih tenang, walau masih berduka. Ada kedamaian di wajah mereka. Sejak malam Jumi menampakkan diri waktu tahlilan itu, kami sekeluarga merasa seperti beban di dada ikut terangkat. Mungkin Jumi sudah benar-benar pergi dengan tenang, ujar Pak Samin kepada Bu Imah. Bu Imah tersenyum lembut. "Ya Pak,
Arwah orang yang menyesal biasanya menunggu kesempatan untuk dimaafkan. Dan begitu dimaafkan dengan ikhlas, mereka bisa beristirahat dengan damai. Hari-hari pun berjalan kembali normal. Anak-anak Bu Jumi sering datang bermain ke rumah Bu Imah. Kadang Bu Imah memasakkan sayur lodeh atau gorengan untuk mereka. Hubungan kedua keluarga yang dulu renggang kini justru menjadi sangat dekat. Suatu sore yang cerah, Bu Imah duduk di beranda rumahnya sambil menenun tikar pandan. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dari halaman. Tiba-tiba dari arah rumah Bu Jumi terdengar suara lembut seperti bisikan. Bu Imah, terima kasih. Bu Imah tertegun sejenak, lalu tersenyum sambil menatap langit. Ia tahu suara itu bukan angin biasa. Itu suara seseorang yang akhirnya bebas dari dendam dan amarah. Beberapa bulan berlalu, rumah Bu Jumi yang sempat kosong kini mulai dirapikan oleh anak-anaknya. Mereka berniat tinggal kembali di sana. Warga kampung membantu gotong royong membersihkan halaman dan memperbaiki dinding bambu yang lapuk. Ketika proses bersih-bersih sedang berlangsung, salah satu anaknya menemukan sesuatu di bawah tempat tidur tua di kamar almarhumah. Sebuah kotak kayu kecil berisi buku catatan lusuh dan beberapa perhiasan sederhana. Di halaman terakhir buku itu tertulis tulisan tangan Bu Jumi. Jika aku pergi sebelum sempat meminta maaf, semoga suatu hari Bu Imah membacakan doa untukku. Aku terlalu keras kepala, terlalu sombong untuk mengakui kesalahanku. Tapi jauh di dalam hati, aku selalu iri pada ketenangan yang dimilikinya. Semoga Tuhan mempertemukan kami dalam damai. Anak-anak Bu Jumi meneteskan air mata membaca tulisan itu. Mereka membawa buku itu pada Bu Imah. Bu, ini tulisan ibu kami. Kami ingin ibu menyimpannya. Ibulah yang paling mengerti apa yang beliau rasakan di akhir hidupnya. Bu Imah menatap buku lusuh itu lama sekali. Ia menunduk, kemudian berkata lembut, "Tidak nak, simpanlah. Itu peninggalan ibumu. Tapi bacalah doa setiap malam untuknya, supaya arwahnya selalu diterangi cahaya." Mereka semua menangis, bukan karena sedih, tapi karena hati mereka terasa lega, bebas dari dendam dan bayangan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, kampung itu semakin makmur dan rukun. Warga sering mengenang kisah antara Bu Jumi dan Bu Imah sebagai pelajaran tentang pentingnya maaf dan keikhlasan. Kalau bukan karena kebaikan Bu Imah, kata Pak Lurah suatu malam, mungkin arwah Bu Jumi masih bergentayangan sampai sekarang. Kini setiap kali malam tiba dan angin lembut bertiup melewati halaman rumah Bu Jumi, aroma bunga melati kerap tercium samar. Warga percaya itu bukan pertanda gangguan, melainkan tanda
bahwa arwah Bu Jumi berkunjung dalam damai, menengok kampung yang dulu ia huni, tempat ia akhirnya diterima kembali dengan hati yang bersih. Dan di rumah sebelah, Bu Imah sering duduk di teras sambil memandangi cahaya bulan. Dalam hatinya, ia berbisik, tidak ada dendam yang layak disimpan, karena pada akhirnya semua akan kembali pada satu hal, maaf yang memerdekakan.